Hari ini kita hidup di dalam era penuh fitnah. Kita hidup dalam era yang kata Nabi kaqita'il lailil muslim, laksana malam yang gelap gulita. Di era ini tidak bisa kita pungkiri, kadang-kadang yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Yang teroris dikatakan pejuang hak asasi manusia, sebaliknya yang saleh, yang mujahid fisabilillah dituduh teroris. Ini zaman di mana kedustaan, hoax sedemikian membanjiri kehidupan kita, sehingga di zaman seperti ini untuk menjadi siddiqin tampaknya sulit sekali. Karena dalam salah satu syarat siddiqin ini Allah sendiri mengatakan dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama orang-orang siddiqin, orang-orang yang selalu jujur ucapannya, perilakunya benar, ucapannya benar. Dan hari ini mencari orang yang benar itu sulit sekali, sehingga kemungkinan kita menjadi golongan siddiqin ada, tetapi kecil sekali di zaman seperti ini. Kemudian kelompok kedua, asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kita hidup di suatu negeri yang tidak ada medan perangnya dalam pengertian jihad fisabilillah. Karenanya menjadi syuhada pun sulit mungkin di negeri seperti ini. Peluang itu menjadi kecil sekali. Namun itu bukan berarti kita harus berputus asa, karena Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis, man talaba syahadata bisidqin, barang siapa yang mencari mati syahid dengan kesungguhan, dengan kejujuran, maka dia akan menemui derajat mati syahid sekalipun dia meninggalnya di atas ranjangnya. Karenanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin ketika menjadi khalifah, beliau ketika pergi haji, beliau kemudian berdoa, dan doanya terdengar oleh seseorang yang duduk di sampingnya. Doanya kurang lebih berbunyi, Allahumma rzuqni asyhadata fi ardin nabi. Ya Allah, berikanlah aku rezeki mati syahid di negeri Rasul, di negeri Nabi, maksudnya di kota Madinah. Dalam perjalanan pulang, kawan yang mendengar ucapan doanya Amirul Mukminin ini pun bertanya, wahai Amirul Mukminin, tadi aku sempat mendengar doamu begini dan begitu. Apa mungkin wahai Amirul Mukminin engkau mendapatkan mati syahid di kota Madinah, sedangkan sekarang perang sudah tidak ada di kota Madinah? Tentunya kalau mau perang harus meninggalkan kota Madinah, ke Rum, ke Persia, ke tepi-tepi negeri khilafah waktu itu. Apa jawab Umar? Kata Umar, aku sudah memohon kepada Allah, aku serahkan urusannya kepada Allah. Dan ternyata tidak lama setelah dia berdoa seperti itu, suatu ketika dia sedang sholat subuh, memimpin sholat subuh di kota Madinah. Kita tahu kisahnya, sahabat Umar bin Khattab ditikam oleh seorang budak majusi penyembah berhala api dari Persia yang membenci Umar bin Khattab karena dia berhasil membebaskan Persia dari kemusyrikan menjadi Islam. Dia tidak suka dengan itu. Dan di zaman itu orang menyusup sholat subuh gampang sekali karena belum ada listrik, gelap gulita sholat subuh itu. Jadi saudaraku rahimakumullah, silahkan kita boleh meminta kepada Allah mati syahid sekalipun kita hidup di negeri yang tidak ada medan peperangannya, karena boleh jadi kematian syahid itu datang kepada kita dengan cara yang lain. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu an setelah ditikam, dia masih hidup, masih ada umur, dia pun bertanya kepada sahabat, siapa yang membunuhku? Siapa yang menikamku? Maka kata mereka, Abu Lu'lu'ah, si budak majusi dari Persia. Alhamdulillah, dia bersyukur. Dia bersyukur bahwa yang membunuh dirinya bukanlah saudara muslimnya, tetapi yang jelas-jelas orang kafir, sehingga peluang dia mati syahid menjadi lebih besar lagi. Nah, adapun kelompok yang keempat adalah kelompok as-salihin, orang-orang yang saleh. Nah, mungkin kita lebih besar peluang menjadi golongan orang yang saleh.
dengan cara kita memperbanyaklah amal soleh kita sebanyak-banyaknya, baik itu yang sifatnya hablum minan nas, hubungan antar manusia, maupun hablum minallah yang berarti amal ibadah kita perbanyak. Dalam suatu kesempatan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha, "Idza zahara al-ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'azabin min indih." Apabila kemaksiatan sudah merata di tengah umatku, Allah akan datangkan azab yang berlaku umum. Ummu Salamah terkejut mendengar hal itu, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apakah tidak ada orang-orang soleh di tengah masyarakat itu?" Kata Nabi, "Ada, tetapi mereka ikut tewas." Terus ditanya lagi sama Ummu Salamah, "Lalu bagaimana nasib orang-orang soleh itu?" Kata Nabi, "Mereka ikut tewas dikarenakan azab yang merata itu, namun mereka akan diampuni dan dirahmati oleh Allah Ta'ala." Nah saudaraku rahimakumullah, kita sekarang hidup di era yang fitnahnya luar biasa banyak. Kemaksiatan, kemungkaran, kesombongan, kekufuran, kesyirikan, kezaliman luar biasa merata di seluruh dunia, bukan hanya di negeri kita. Karenanya tadi Nabi mengatakan ibarat kayak malam yang gelap gulita, dan puncak dari malam gelap gulita ini adalah datangnya tanda besar yang pertama, yaitu peristiwa ad-dukhan. Ad-dukhan ini peristiwa yang diawali dengan batshatal kubra, hantaman keras yang datang dari langit, yang dalam surat At-Tur diungkapkan oleh Allah dengan kalimat, "Wa iyyaraw kisfan minas sama'i saqitan yaqulu sahabum marhum." Bila mana mereka melihat bongkahan-bongkahan batu berjatuhan dari langit, niscaya mereka akan berkata, itu adalah awan yang bertindih-tindih. Syekh Mubayyid dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman mempunyai pendapat bahwa dari 10 tanda besar yang paling awal adalah tanda berupa ad-dukhan ini. Dan Allah Ta'ala mengatakan bahwa ad-dukhan merupakan azabun alim, azab yang pedih. Jadi saudaraku rahimakumullah, menjadi nabi kita sulit, menjadi siddiqin juga sulit, menjadi syuhada juga sulit. Mari kita berlomba menjadi golongan as-salihin, dengan cara kita memastikan berbagai amal kita adalah amal-amal yang saleh semata antar manusia, dan amal ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi dan dilandasi keikhlasan murni lillahi ta'ala perbuatannya. Niscaya mudah-mudahan kita termasuk golongan as-salihin.